Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini saya akan membawakan materi selama 20 menit. Harapan saya untuk semua teman-teman yang menyimak bisa membawa pulang benang merah dari patofisiologi terkini tentang Parkinson disease sampai ke keputusan praktis yang diambil, ya, di setiap hari di sesi terapi bukan untuk menjadi peneliti, tapi supaya setiap latihan diberikan ada kenapa atau clinical reasoning yang jelas di balik itu semua. Ya, oke, ini baik. Kita kembali ke laptop ya. Oke, neurorestorasi Parkinson dari pabrik yang melambat ke tangan yang memperbaiki. Oke, degeneratif itu bukan kutukan, idiopatik itu bukan misteri. Nah, kalau kita misalnya ditanyakan Parkinson itu apa, latah selalu bilang bahwa Parkinson itu adalah penyakit degeneratif. Nah, kita menyamakan persepsi dulu, degeneratif itu artinya apa ya? Degeneratif itu adalah kondisi yang pasti memburuk seiring waktu karena sel itu jaringannya rusak secara progresif, ya. Kita bisa bayangkan seperti ban mobil yang dipakai terus-menerus itu adalah degeneratif karena makin lama makin gundul. Nah, bedanya ban bisa diganti, tapi neuron tidak. Tapi ya, lajunya itu bisa kita bantu supaya tidak gitu, tapi bisa lebih terkontrol, lebih landai. Ya. Yang kedua adalah idiopatik. Oke, idiopatik itu kita juga sangat sering latah sebut-sebut idiopatik. Sebenarnya idiopatik itu bukan sekedar tidak diketahui, ya, definisinya memang tidak diketahui, tapi bukan tidak ada pelaku, ya. Analoginya CCTV yang rusak kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi bukan berarti sekali lagi bukan berarti tidak ada pelaku. Oke. Nah, kita bersyukur Parkinson ini makin hari makin ketemu tuh siapa aja yang ternyata terlibat di situ, sidik jarinya ketahuan. Oke. Oh ya, omong-omong kita kembali sedikit ya. Kalau misalnya stroke itu tahun 90 dibandingkan dengan tahun 2020 ke atas, itu justru dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, bukannya stroke-nya ikut naik, tapi ternyata turun sampai minus 36%. Sebaliknya, ya, Parkinson ini meningkat bahkan di atas 100%. Ini data dari WHO, bisa dicek. Oke. Nah, sekali lagi, Parkinson itu hanya 10%, ya. Sekali lagi, hanya satu dari 10 yang murni genetik. 90%-nya adalah idiopatik. Sekali lagi, bukan tidak ada penyebab, tapi mulai ketahuan siapa saja pelakunya, ya. Ternyata seorang peneliti bernama Ray Dorsey, beliau dari University of Rochester, dia mencari keterkaitan Parkinson dengan faktor lingkungan dan dia menemukan adanya TCE, ya. Ini banyak dipakai untuk dry cleaning dan untuk membersihkan logam dari minyak supaya bisa diolah selanjutnya entah itu dipoles, entah itu dicat dan lain-lain ya. Yang kedua paraquat. Dulu waktu saya PTT di Kalimantan Barat, kalau ada orang yang tidak suka dengan orang lain itu bisa dibunuh dalam tanda kutip dengan diberi minum paraquat ya. Dan kalau saya pikir-pikir ya, orang-orang yang minum paraquat sudah pasti akan mati, tidak akan bisa sembuh, dan gak enaknya adalah matinya pelan-pelan. Bukan besok hari ini minum besok mati, enggak. Dengan pengobatan dia tetap akan mati, tapi dalam waktu 30 harian. Dan matinya benar-benar seperti Parkinson, makanya saya tidak bisa lupakan paraquat ini. Paraquat ini sekali lagi racun rumput ya. Nah, pesan personal saya ya, kita kan memang tidak bisa merubah di mana kita tinggal. Memang jeleknya Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling terpolusi di Indonesia, ya. Bisa dibilang kalau teman-teman ada Android atau Apple, cobalah install IQR untuk melihat kualitas udara di tempat kita. Ya, Pulau Jawa ini memang paling buruk ya. Kecuali kita tinggal di Wonosobo, di Garut, Sukabumi, mungkin masih baik. Ya. Nah, kita kan tidak bisa merubah faktor resiko tertentu, tapi kita bisa merubah gaya hidup kita. Dan ini berita baiknya, olahraga rutin, tidur cukup, makan bersih, itu sangat penting untuk mencegah Parkinson di masa depan. Plus satu lagi, manajemen stres. Nah,
Alarm yang berbunyi duluan sebelum muncul gejala Parkinson, TRAP yang teman-teman sering dengar, tremor, rigid, akinesia, dan postural disturbance itu adalah anosmia, konstipasi kronis, dan RBD. Apa itu? Jadi intinya, kalau misalnya kita terkena terkontaminan polusi, itu kan bisa lewat hidung atau lewat makanan minuman, ya kan? Maka gejalanya seperti COVID, teman-teman. Anosmia, nggak bisa menghidu, ya. Dan satu lagi, kok mulai tidak bisa BAB lancar. Dan ini gejala ini, dua ini rata-rata 10 sampai 20 tahun sebelum gejala Parkinson yang utama itu muncul, ya. Nah, yang gejala ketiga yang lucu ini adalah teman-teman kalau sering lihat di TikTok dan Instagram, orang lagi tidur, lagi nendang sepak bola, dia ikut nendang. Nah, itu adalah REM, Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder, ya. Nah, itu juga salah satu gejala yang muncul sebelum Parkinson klasik itu muncul, ya. Ini bisa dibuat ingat-ingat. Nah, kepentingannya apa sih dari cerita ini buat teman-teman yang naik motor, ya, atau ada banyak kegiatan di luar, jangan lupa pakai masker, ya. Kita kembali ke basic knowledge. Dopamin ini bukan cuma hormon bahagia, bukan cuma hormon motivasi, tapi dia adalah sopir. Sopir yang berperan untuk nginjek gas dan nginjek rem. Apabila sopirnya ini terlambat nginjek gas, dia akan freezing. Kalau dia tidak bisa nginjek rem, dia susah untuk memberhentikan ketika berjalan. Dan itu teman-teman sering lihat di kasus-kasus Parkinson, bukan? Nah, itu adalah kerja dari dopamin, ya. Oke, lanjut. Nah, saat pabrik ini melambat produksinya, nah kenapa kok jadi nge-lag ya? Bisa dibilang ini kalau sudah terjadi ini biasanya substansia nigra compacta, bagian dari otak tengah atau bagian dari basal ganglia, itu tuh produksinya sudah turun banyak banget sehingga muncul gejala tremor, rigid, akinesia, dan postural instability ya. Tapi kalau misalnya di awal-awal teman-teman harus inget-inget ya, terutama untuk orang tua kita atau kita yang sudah di usia 45 ke atas, anosmia, konstipasi, dan RBD yang tadi. Ya, nah kalau sudah ada itu harus hati-hati. Nah ini adalah gejala awal dari Parkinson yang sudah muncul gejalanya ya, TRAP ini. Oke, nah kalau kita kembali ke basic tidak ada di PowerPoint ini ya, basal ganglia itu fungsinya sekali lagi adalah pengatur gerakan, oke, bisa dibilang juga sebagai memori otot, memori gerak, alam bawah sadar. Jadi misalnya kalau ada kan pemain bola David Beckham misalnya, ketika dia nendang dengan kaki kanan, tangan kirinya selalu begitu. Nah itu yang ngotor basal ganglianya. Terus fungsi kedua dari basal ganglia yang kita juga harus tahu adalah dia itu adalah metronom bawah, metronom internal dari badan kita. Makanya orang-orang dengan Parkinson itu tidak bisa mengikuti ritme. Dan ini termasuk dalam salah satu intervensi yang fisioterapis harus kerjakan, termasuk okupasi terapis juga ya. Oke, yang harus teman-teman tahu adalah on off dan kenapa timing itu adalah segalanya ya. Ups, sorry, ini tadi sampai mana kelewatan. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau dijadwalkan terapi pasien Parkinson, tolong ditanya, Bapak, Ibu minum obatnya jam berapa? Ya, kalau misalnya minum obatnya sudah 3 jam yang lalu, kita sudah kelewatan masa on phase terbaik. Ya, ini kepentingan dari slide itu adalah menanyakan kapan minum obat. Nah, waktu terbaiknya hanya 45 sampai 60 menit. Setelahnya kurang maksimal, ya. Oke, selanjutnya, nah yang tadi saya cerita, basal ganglia itu gunanya untuk alam bawah sadar, gerakan alam bawah sadar. Ya, kita cerita sedikit, ini adalah salah satu intervensi yang sudah dikenal untuk Parkinson disebut sebagai Lee Silverman Voice Treatment, ya. Biasanya, sorry, bukan biasa, tapi awalnya terapi ini diciptakan oleh Dr. Lorraine Ramik pada tahun 87 untuk pasien Parkinson yang pertama sebagai pasien zero, pasien zeronya di apartemen beliau ya. Awalnya karena orang ini kok Parkinson nggak bisa ngomong dan dia sedih
dan dia minta tolong supaya terapinya itu difokuskan pada produksi suara, ya. Nah, setelah di protokolnya keluar, sayangnya pasien ini sudah meninggal. Tapi untuk menghormati pasien ini yang menjadi pasien awal, dinamakan Lee Silverman sebagai penghormatan. Nah, apa yang kita pelajari dari Lee Silverman ini? Bahwa internal metronom tadi kalibrasinya tuh error. Jadi pasien merasa semua gerakan itu normal, padahal itu sangat kecil, ya. Maka solusinya adalah merekalibrasi ulang, melatih amplitudonya maksimal secara berulang-ulang sehingga otak itu bisa mengkalibrasi ulang, ya. Bahkan dari European Physiotherapy Guidelines sebenarnya merekomendasikan terapi ini. Dan juga dari LSVT sendiri, kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dicek apakah benar atau tidak, diharapkan itu untuk menunjang neuroplastisitasnya diminta untuk melakukan seminggu terapi 4 kali, 60 menit per kali terapi. Ya, oke, lanjut. Nah, ini terapi yang selanjutnya, nomor satu LSVT, nomor dua RAS ya. RAS ini, ya, namanya Rhythmic Auditory Stimulation. Ya, nah, teman-teman bisa coba ketika pasien kita berjalan, hitung kadensnya dan itu menjadi beat per menit, lalu kita naikkan 10-15%. Oke? Nah, karena sekarang sudah ada AI, alangkah enaknya misalnya nih ya, si Agus itu kalau berjalan itu kecepatannya 60 sampai 70 beat per menit misalnya ya. Nah, terus gimana? Kita tinggal tambahin 10%, sekitar berarti anggap aja 70 bit per menit. Kita tinggal cari di AI lagu-lagu di zaman beliau remaja atau lagu-lagu di zaman dia dewasa muda yang beatnya itu 70 BPM. Oke? Nah, nanti kita minta pasien yang itu berjalan mengikuti lagu supaya fun ya, terapi dengan aktivitas. Istilahnya minjem telinga untuk memperbaiki kaki. Oke, selanjutnya olahraga sebagai obat itu bukan metafora, tapi ini benar-benar literal ya. Memang benar-benar. Nah, yang direkomendasikan adalah aerobic exercise. Kenapa? Karena dengan aerobic exercise, termasuk HIIT, ternyata 9 dari 10 menunjukkan peningkatan dopamin. Ya, dengan cara apa? Meningkatkan brain derived neurotrophic factor. Nah, kalau teman-teman tahu ada alat baru untuk Parkinson dan Alzheimer yang disebut sebagai transcranial pulse stimulation, shockwave yang buat otak ya di klinik sebelah, itu yang sekali terapi 3,5 juta. Targetnya adalah untuk meningkatkan BDNF ini. Nah, ternyata kita bisa menghasilkan BDNF yang sama dengan cara melakukan terapi latihan aerobic exercise dengan target 60-80% heart rate maksimal. Ya, targetnya jangan intensitas, targetnya adalah durasinya dulu ya. Sekedar tahu ini dulu. Lanjut, selanjutnya adalah latihan balance. Kalau misalnya latihan balance, tolong dipastikan pada saat on face di slide 6 tadi ya. Kalau misalnya pasien sudah bisa, kita bisa next level selain balance dan gait, kita tambahkan dengan dual task training. Contoh, misalnya kita minta pasien berjalan dengan membawa nampan atau membawa gelas, karena dia harus harus dua ya. Itu penting sekali, bisa dilakukan. Oke, lanjut. Nah, ingat-ingat fisioterapi bukan cuma terapis biasa, tapi teman-teman ini adalah arsitek dari plastisitas ya. Keren banget ini. Oke, yang pertama LSVT Big ya. Kalau tadi LSVT yang untuk voice, tapi ini untuk big. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut, tapi prinsipnya sama. Tujuannya untuk mengkalibrasi ulang amplitudo, kemudian rhythmic auditory stimulation, kita meminjam jalur ritme eksternal untuk membypass basal ganglia, kemudian aerobik untuk memperbaiki neuroplastisitas dan BDNF, kemudian latihan balance dan gait ditambah dengan dual task training ya. Oke, levodopa minuman obat, karbidopa atau levodopa yang minum itu memang mengisi ulang dopamin yang hilang, tapi fisioterapi mengajarkan otak cara menggunakan dopamin yang tersisa sebaik-baiknya.
Keduanya ini bukan kompetisi, tapi adalah dua tangan yang saling melengkapi. Oke? Nah, ini adalah ringkasan dari European Physiotherapy Guideline. Kita bisa lihat yang grade A, grade A, grade A ini ya. Aerobik, latihan penguatan, latihan keseimbangan, gait and cueing termasuk RAS tadi. Oke, nah ternyata latihan fleksibilitas, range of motion, dan ADL itu termasuk di grade C dan grade berturut-turut grade C dan grade B. Jadi tidak jadi patokan ya. Sekali lagi, sorry tadi saya sebut kekuatan. Kita selalu memprioritaskan latihan aerobik, seimbangan, latihan pola jalan sebagai level evidence grade A. Ini yang paling penting untuk Parkinson. Yang lain-lain menyusul. Oke, nah ini teman-teman harus tahu indikasi, kontraindikasi, dan red flag. Buat saya sudah kita lakukan setiap hari ya. Hati-hati dengan red flag-nya, terutama bila ada fraktur, riwayat jatuh sebelumnya, dan sudah tidak bisa menapak. Karena cukup sering ada neck fracture di leher femurnya ketika jatuh ya pada pasien Parkinson. Oke. Lanjut, nah ini peran utama fisioterapis yang sudah evidence-based, peningkatan kapasitas fungsional dan aerobik, cegahan jatuh, optimasi gait, kemudian jangan lupa edukasi pasien, keluarga, dan self-management. Oke, ini parameternya ya bisa teman-teman baca. Kemudian ini resistance trainingnya, ini balance-nya, apa yang harus diakses di awal untuk melihat kemajuan-kemajuannya. Ini juga sama, gait training ya. Oke, baik. Sekarang sudah selesai. Tidak membuang waktu, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar WhatsApp. Oke, terima kasih.